Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog keseharianku. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, alhamdulillah masya Allah hari ini aku masih bisa men-share kegiatanku, kegiatan ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Dan masya Allah untuk hari ini aku mau mengajak kalian untuk hitung-menghitung ya. Jadi ini ceritanya hasil dari THR-nya para bocil dari ketiga anakku ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya di sini untuk amplopnya ini isinya itu ada yang nggak sesuai karena memang ada beberapa yang ngasihnya itu tanpa pakai amplop gitu teman-teman, dan karena memang untuk mengurangi atau mengantisipasi supaya tidak berhamburan, jadi main aku masukkan aja gitu teman-teman ya, jadi nggak sesuai dengan isi amplopnya. Intinya ini tapi sesuai hasil dari yang didapatkan para bocil. Jadi di sini aku sama sekali nggak ngambil gitu ya teman-teman ya, karena memang sudah beberapa tahun ini aku berusaha untuk tidak mengambil hak-hak anakku gitu. Karena seperti yang kita ketahui juga untuk beberapa tahun akhir-akhir ini tuh juga kan lagi rame, lagi viral yang pembahasan tentang investasi bodong ya. Jadi anak-anak yang dapat uangnya tapi yang menikmatin itu emaknya gitu ya, khususnya ya, bukan orang tua tapi lebih ke para emaknya. Jadi ya itu juga salah satu teguran juga ya untuk kita para emak-emak. Jadi ketika anak-anak itu mendapatkan haknya, jadi ya sebisa mungkin kita itu jangan sampai untuk mengambil hak anak tersebut. Seandainya ada yang berpikiran toh ini juga mau dibelikan untuk kebutuhan anak-anak, itu ya nggak masalah ya. Yang penting jangan sampai kita memenuhi kebutuhan kita dengan cara menggunakan uang yang didapatkan anak-anak gitu ya. Jadi ini juga salah satu teguran sih untuk aku pribadi. Jadi udah beberapa tahun ini setiap kali lebaran memang aku mencoba atau berusaha untuk nggak mengambil haknya anak-anakku gitu teman-teman ya. Ya biar nggak disebut juga sebagai investasi bodong, karena itu juga ada benernya juga gitu ya. Ini kan haknya anak-anak, dan malah yang kadang tuh yang menghabiskan itu kita para orang tuanya gitu. Jadi ya bismillah, semoga ini bisa istiqomah gitu ya teman-teman ya. Dan makanya ini semenjak aku budgeting juga lebih bisa mendisiplinkan untuk masalah THR-nya anak-anak. Jadi memang benar-benar aku pisahkan tanpa ada ikut campur antara uangku sama uang THR-nya anak-anak gitu teman-teman. Makanya ini memang benar-benar aku amanin gitu ya. Dan ini pure murni hasil uang THR-nya anak-anak. Karena kebetulan juga kan anak-anak ini sudah pada sekolah ya, Mbak Adiba sama Mas Yazid sudah pada sekolah. Jadi untuk dananya nanti ini mau aku alokasikan ke tabungan Mas Yazid, karena Mas Yazid kan ada nabung ya di sekolah. Dan sedangkan untuk Mbak Adiba itu nanti untuk uang sangunya. Jadi nanti bisa mengurangi budget di kategori sangu anak-anak ya teman-teman ya. Jadi untuk sangu anak-anak dan nabungnya nanti mau aku ambilkan di uang THR ini. Dan gak hanya di situ aja, nanti rencananya juga ini mau aku belikan baju untuk anak-anak ya. Kemudian nanti ya mungkin mainan, terus ngajak mereka jalan-jalan, mainan nanti menggunakan uang THR-nya ini. Intinya aku berusaha semaksimal mungkin uang anak-anak ini ya dihabiskan sama mereka gitu, dan untuk kebutuhan mereka. Sedangkan untuk kebutuhanku, untuk kebutuhan suami ya dari uang Pak suami gitu ya. Insya Allah semoga bisa gitu ya teman-teman ya, tapi insya Allah bisa. Dan ini untuk uangnya juga nggak murni dari THR, tapi ada beberapa sangu dari mbahnya ya teman-teman ya, dari budenya. Karena ketika mau pulang itu dapat sangu lagi gitu. Seperti contohnya yang tadi di amplop putih ada yang nominalnya 500, itu sangu dari Mbah Utinya ya, atau dari mertuaku gitu teman-teman.
Tapi karena memang sekali lagi ini haknya anak-anak ya teman-teman, jadi nanti mau aku bagi-bagi atau aku alokasikan sebagian untuk ditabung atau untuk kebutuhan pendidikan para bocilku. Sebentar lagi juga kan ini mau tahun ajaran baru ya, jadi ini untuk Mas Yazid juga sudah mau masuk SD, jadi nanti sebagian bisa aku alokasikan ke situ ya teman-teman ya, di dana pendidikan untuk tambah-tambahan nanti Mas Yazid daftar sekolah gitu. Karena memang kebetulan untuk Mas Yazid itu belum aku daftarin, jadinya ya nanti bisa diambilkan dari sebagian uang ini gitu ya teman-teman ya. Intinya sekali lagi aku usahain uang anak-anak ini habis dengan anak-anak sendiri gitu ya, tanpa ikut campur aku sama Pak suami gitu ya, insya Allah. Dan karena kami lebarannya kemarin itu di tempat mertua, jadi ini pure murni dari kampung halaman Pak suami ya. Jadi dari ya silaturahmi ke rumah-rumah gitu, dan juga ada dari tantenya atau dari adikku. Jadi memang benar-benar dari ya hasil THR gitu teman-teman ya. Ya seperti biasa, kalau misalnya aku lebarannya di Jonggon ya dapatnya dari Jonggon, kalau misalnya lebarannya di Wahau ya dapatnya dari Wahau atau dari kampung halaman Pak suami. Ya seperti itu teman-teman lah intinya ya. Walaupun kami orang tuanya dulu nggak ngerasain dapat THR gitu. Tapi ya alhamdulillah zaman sekarang itu nggak tahu ya, anak-anak itu seneng jalan, yang dicari itu ya ini gitu. Tapi ya nggak apa-apa, momennya setahun sekali nggak masalah ya, hitung-hitung kita berbagi juga gitu teman-teman ya. Dan ini untuk nominalnya sudah aku pisahin, ada yang 2000-an, 5000-an, 10.000, 20, 50 dan juga 100. Alhamdulillah walaupun gak setiap rumah itu ngasih, tapi untuk hasil dari 3 anak ini ya insya Allah lumayan ya. Ya cukup lah ya untuk beli jajan sama baju mereka. Jadi nanti rencananya setelah pulang dari lebaran atau setelah liburan nanti ya, atau setelah aku pulang umroh nanti waktunya untuk ngajak jalan-jalan anak-anak, karena memang momen liburan lebarannya ini memang gak ada ya untuk anak-anakku teman-teman ya. Karena habis dari lebaran kedua itu aku langsung OTW lagi ke Tenggarong dan lanjut lagi untuk berangkat umroh. Sedangkan anak-anak ya liburannya di Jonggon gitu, jadi belum sempat ngajak mereka jalan-jalan kemana-mana. Jadi nanti rencananya setelah urusannya selesai semua, sudah di rumah, sudah bisa fokus sama anak-anak, nanti baru kita ajak jalan-jalan ya, insya Allah. Semoga selalu disehatkan badannya. Dan ini juga mohon maaf kalau suaranya masih agak bindeng, jadi setelah pulang dari umroh itu memang langsung dapat pilek gitu teman-teman ya. Tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah badan masih sehat, hanya lagi flu aja. Disyukurin ya teman-teman ya. Dan ini aku sudah mulai menghitung, jadi untuk nominal 100-nya ini anak-anak mendapatkan 2.100.000, sedangkan ini lanjut lagi untuk 50-annya masih aku hitung juga. Intinya berapapun yang anak-anak dapatkan ini juga bukan masalah persaingannya teman-teman ya, yang dapatnya lebih banyak atau Mbak Adiba lebih banyak, Mas Yazid lebih banyak, enggak. Tapi di sini ini hasil dari 3 anakku ya teman-teman ya, jadi nggak ada ini punya siapa, ini punya siapa. Intinya semuanya itu aku pakai untuk kebutuhan anak-anakku, insya Allah. Tahun ajaran baru tentunya perlu dana yang lumayan juga, apalagi kalau misalnya anak tuh baru masuk sekolah gitu ya. Sedangkan aku di sini posisinya Mas Yazid yang mau masuk SD, sedangkan untuk Mbak Adiba nanti tuh ada nebus buku lagi gitu teman-teman untuk kenaikan kelas 5. Makanya dengan adanya THR ini ya, ketika sudah memenuhi kebutuhan anak-anak, jadi nanti kalau misalnya ada sisa bisa dialokasikan untuk tambahan masalah pendidikan gitu ya teman-teman ya. Yang intinya itu anak-anak harus senang dulu gitu ya. Jadi nanti setelah selesai semuanya baru kita alokasikan ke masalah dana pendidikan.
Dan alhamdulillah ini semuanya sudah aku hitung. Jadi ini anak-anak dapatnya totalnya sekitar 3.260.000-an. Alhamdulillah ya. Jadi ini nanti untuk yang 2000-annya bisa untuk sanggup Mbak Adiba. Insya Allah, alhamdulillah. Dan oke teman-teman, untuk masalah menghitung uang THR-nya sudah selesai. Jadi videoku sampai di sini dulu. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.